pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Like this, you make me freeze like this. Got double cheese, ice cream, still enak, chef kiss, Halo semuanya, aku Anna Nadia Prianti atau sering dipanggil dengan Nanda dengan nomor NIM 2486206047 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, PGSD FKIP UMT Unggul. Ingin memaparkan sedikit tentang deep learning, so please watch it till the end ya. Minat belajar siswa merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Penting bagi pendidik untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Salah satunya adalah pendekatan yang menjanjikan adalah pendekatan deep learning, yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam dan keterkaitan antara konsep-konsep yang dipelajari. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat lebih terlibat dalam proses belajar dan mengembangkan rasa ingin tahunya. Pendekatan pembelajaran deep learning terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada pembelajaran bermakna atau learning that's meaningful. Yang kedua ada pembelajaran penuh kesadaran atau learning that's mindful. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan atau learning that's joyful. Komponen pembelajaran deep learning. Yang pertama ada meaningful learning. 1. Keterhubungan konseptual. Siswa dapat memahami bagaimana konsep-konsep baru saling berkaitan dengan pengalaman atau situasi kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada relevansi. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan siswa, menjadikannya penting untuk perkembangan pribadi atau profesional mereka. Yang ketiga ada internalisasi pengetahuan. Siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami informasi sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Yang kedua ada mindful learning. 1. Kehadiran penuh. Siswa secara mental, fisik, dan emosional hadir selama pembelajaran berlangsung, memberikan perhatian sepenuhnya pada aktivitas yang dilakukan. Yang kedua ada refleksi. Siswa mengkaji pemahaman mereka, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga ada fleksibilitas berpikir. Siswa didorong untuk berpikir terbuka dan menerima berbagai perspektif dalam memecahkan masalah. Yang terakhir ada joyful learning. Yang pertama ada antusiasme dan motivasi. Materi dan metode pembelajaran dirancang agar menarik dan sesuai dengan minat siswa, meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Siswa lebih menikmati proses belajar melalui kegiatan interaktif seperti permainan atau kerjasama kelompok. Kelebihan dan kekurangan deep learning. Kelebihan. 1. Deep learning membantu siswa untuk memiliki critical thinking atau berpikir kritis dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu memahami konsep-konsep yang lebih mendalam dan relevan. 2. Deep learning juga mendukung pengembangan keterampilan kolaborasi melalui belajar kelompok, di mana siswa belajar bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Kekurangan deep learning, tantangan dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Model-model yang dihasilkan seringkali kompleks dan sulit dipahami, sehingga guru kesulitan untuk menjelaskan proses atau alasan dibalik hasil tersebut kepada siswa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika keputusan pendidikan harus didasarkan pada data yang dihasilkan oleh sistem deep learning. Contoh implementasi deep learning. Di sini aku ngambil contoh dari pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi dengan kebutuhan nyata siswa, seperti pembelajaran PJOK di MTSN 3 Indramayu yang menggunakan video tutorial dan proyek kesehatan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Manfaat deep learning. 1. Memperkuat critical thinking dan analitis.
Belajar untuk membaca informasi secara kritis dan mengidentifikasi solusi berdasarkan data dan fakta. Yang kedua, kontekstualisasi pengetahuan. Siswa mampu menghubungkan pengetahuan teoritis dengan penerapan nyata, misalnya bagaimana prinsip IPA diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Melalui metode diskusi kelompok, eksperimen, atau proyek penelitian, siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan komunikasinya. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan adalah deep learning memberikan manfaat besar dalam memperkuat kemampuan analitis, mengaitkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari, serta mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa dan keberhasilan proses pembelajaran secara menyeluruh. Kelebihan deep learning meliputi pengembangan kemampuan berpikir kritis, keterlibatan aktif siswa, serta penguatan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kompleksitas dalam menginterpretasikan hasil pembelajaran yang dapat menyulitkan guru dalam menjelaskan prosesnya. Oke, segitu dulu materi deep learning yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, see you next video.